teman-teman, pabrik kita. Kamerat Zhao Jumin memenangkan penghargaan talenta teknologi nasional, hadiah 10.000 yuan. Bagus. Sekarang, mari kita persilakan Kamerat Zhao Jumin naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Zhao Gong kali ini benar-benar membanggakan pabrik kita. Kepala pabrik kita sebentar lagi pensiun, sepertinya. Kepala pabrik berikutnya pasti Zhao Gong. Tentu saja, bahkan penghargaannya anak perempuan kepala pabrik yang menyerahkan langsung. Kak Jumin. Zhao Gong, kasih kami sedikit kata-kata. Bagus. Semua tahu, pabrik kita selama bertahun-tahun ini. Ini semua seharusnya menjadi milikmu. Orang hamil, lebih baik hindari masalah. Tapi sebelumnya, kamu juga sering memberikan jasanya padanya. Kita satu keluarga, siapapun juga sama, pria dengan ini. Di luar, wajahnya juga lebih terhormat. Dia dapat muka, tapi kamu tahu orang pabrik. Bicara apa tentangmu? Bilang kamu, karena hubungannya. Bisa bertahan di pabrik, ini sudah sampai ke telingaku. Juemin dapat muka di luar. Di rumah baru bisa lebih berbicara, kepala pabrik, Anda juga tahu. Ibu mertua, karena aku belum bisa. Memberi Juemin anak, selalu meremehkanku. Aku mengandalkan Juemin di rumah. Untuk membelaku. Ini. Karena sudah memberikan kehormatan padanya, aku rasa. Ini lebih baik diserahkan padamu, sebagai kenang-kenangan. Semua makan minum dengan enak, bagus. Basa-basi dulu. Zhao Gong, hari yang bahagia ini. Mari minum bersama, ayo, gelas ini untuk kalian semua. Bagus. Kamu sudah minum banyak, kurang sedikit. Tidak apa, kakak kepar, hari ini Zhao Gong. Membanggakanmu, ayo kita bersama, Dia tidak bisa minum, istriku. Sedang mengandung calon penerus kita, hahaha. Sudah, semua. Biarkan aku dan Kak Juemin bersulang untuk kalian. Bagaimana? Bagus. Hari ini hari bahagia Kak Jumin. Kakak Song, kamu tidak keberatan kan? Masa iya? Kak Juemin, ayo. Kyun ini memang karakternya seperti itu. Wisheng, jangan dimasak ke hari ya. Tidak. Kamu juga tahu, beberapa hari lagi saya akan pensiun. Kalau kamu masih menghargai saya yang sudah tua ini, ambillah dari tangan saya posisi direktur pabrik ini. Pak Direktur, apa yang Anda bicarakan ini? Kamu mengirim bahan hasil penelitian baru ke provinsi. Saya sudah tahu. Saya tahu, pabrik bahan saya ini kecil. Awalnya cuma beberapa mesin tua, tapi berkat bahan komposit yang kamu kembangkan. Baru dapat pesanan, langkah demi langkah sampai. Seperti sekarang ini. Tapi pabrik ini adalah Jerry Payah saya setengah hidup. Kalau tidak ada kamu, pabrik ini tidak akan bisa bertahan. Pak Direktur, Anda punya jasa besar pada saya. Selama ini, Anda selalu memperhatikan saya. Saya pasti tidak akan meninggalkan pabrik. Berarti kamu setuju? Pak Direktur, biar Juemin saja yang melakukannya. Lihatlah saya sekarang, tidak punya tenaga untuk itu. Kamu mau menyerahkan ini juga pada Xiao Zhao? Xiao Zhao memang punya kemampuan. Tapi belum cukup untuk jadi direktur, kecuali... Anda tenang saja, selama dia tidak pergi, saya tidak akan kemana-mana. Baik nanti. Xiao Zhao yang jadi direktur. Selama ada kamu, saya tidak perlu khawatir apa-apa. Kakak ipar, Zhao mabuk. Pak Direktur, saya cari dia dulu. Kamu lihat Zhao Gong? Zhao Gong mabuk. Nona Liang sudah antar pulang. Siapa? Huisheng, benar-benar kamu. Juga. Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu. Kawan Song Huisheng, salam kenal. Kami dari Lembaga Penelitian Inovasi Strategis. Bahan komposit serat karbon yang kamu kirim, setelah kami teliti, ternyata punya potensi besar di bidang manufaktur. Kami ingin mengundang kamu bergabung. Syaratnya bisa kamu tentukan sendiri. Benarkah? Benar, tapi ada hal yang harus kami jelaskan. Setelah bergabung, kamu akan menghilang dari publik. Hubungan dengan keluarga mungkin juga akan terputus. Menghilang? Kami tahu ini berat bagimu. Tapi kami sedang berada di... Saya mengerti. Bisa berkontribusi untuk negara.
adalah kesempatan yang sangat saya dambakan. Hanya saja, saat ini saya sedang hamil dan baru saja berjanji pada Pak Direktur. Aku tidak akan meninggalkan pabrik ini. Mengerti, kami akan berbicara baik-baik dengan kepala pabrikmu. Berusaha mendapatkan persetujuannya. Nanti saja, suamiku mabuk, aku harus cepat pulang merawatnya. Xiao Hui. Besok kita cari dia lagi di pabrik. Nona Liang, sungguh merepotkanmu. Biasanya ayahmu sangat memperhatikan Juemin kami. Dia mabuk masih kau antar pulang dan rawat sendiri. Ini sudah seharusnya. Kak Juemin adalah harta berharga pabrik ini. Aku sudah bilang ke ayahku, kepala pabrik berikutnya. Haruslah orang berbakat seperti Kak Juemin. Sanggu. Beginikah caramu jadi istri? Suami mabuk, kau malah santai-santai saja. Nona Liang, merepotkanmu, biar aku saja. Apa maksudmu? Nona Liang. Baik hati merawat Juemin. Tak berterima kasih sudah, malah mendorongnya. Sungguh. Dia anak kepala pabrik Liang. Kalau sampai dia marah, Juemin pun tak bisa melindungimu. Kak Song, aku hanya melihat Kak Juemin mabuk lalu mengantarnya pulang. Jangan salah paham. Kau tahu, ayahku jadi kepala pabrik bertahun-tahun. Paling suka orang seperti Kak Juemin yang punya kemampuan. Xiaoyang, kau pilanglah. Berbicaralah baik-baik dengan ayahmu. Masa depan Juemin kami tergantung padamu. Sayang sekali, Kak Juemin kami sudah tua. Kalau tidak, kalian berdua sangat cocok, Bibi juga tidak terlalu tua. Pria usia 40 masih seperti bunga. Lehei APA, bertahun-tahun, tak bisa punya anak, aku sudah suruh dia cerai denganmu. Dia tak mau, kalau kali ini tak bisa memberiku cucu. Pergilah dari rumah ini. Kak Song sudah pulang. Sepertinya aku pulang dulu saja. Sudah pergi? Kau celai? Tak dengar Nona Liang mau pulang? Malam-malam begini, cepat antarkan dia. Merepotkanmu, Kak Song? Sudah, Kak Song. Sampai sini saja, kau di rumah ini. Tak bahagia di mana-mana, lebih baik lepaskan Dirma. Dan lepaskan Kak Juemin. Orang seperti Kak Juemin butuh orang yang bisa membuat masa depannya lebih cerah. Nona Liang, orang seperti dia, sebenarnya dia orang seperti apa? Kamu benar-benar tahu? Lagi pula, apakah kamu orang yang bisa membuat masa depannya aman? Kamu? Nona Liang, hari sudah gelap, hati-hati jalannya. Hui Sheng. Bagaimana kamu bisa menemukan rumahku? Atasan memberikan alamatmu, agar kami bisa menemui kamu. Hal yang tadi dibicarakan, bukankah sudah kuberi jawaban? Tidak, aku datang untuk... Ini tengah malam, kalau masih mau bicara hal lain, besok siang temui aku di pabrik. Bagus, diam-diam ketemu pria lain tengah malam. Aku lihat bagaimana kamu menjelaskan pada kakak Juemin. Aku minum banyak tadi malam, kamu malah memberiku ini? Ini kan waktu kerja mepet, aku juga tidak enak badan. Ibu jarang masuk dapur, kamu maklumlah. Menurutku, kamu lebih baik di rumah saja. Di pabrik juga tidak ada kerjaan. Lebih baik di rumah istirahatkan kandungan. Agar tidak ada yang bilang aku main hakim sendiri. Kamu hamil masih kutahan di pabrik, dapat 2 gaji. Kak Juemin. Cion, Kenapa kamu heboh sekali? kamu tahu apa? Dia anak direktur pabrik. Direktur kita sebentar lagi pensiun. Kalau aku mau duduk di posisi direktur, harus jaga hubungan baik dengan orang kan? Dia suka padamu, masa kamu tidak tahu? Aduh, jangan nakal. Kyun, cepat sini. Aku kasih tahu, kamu mabuk tadi malam. Aku sengaja masak. Beberapa hidangan kecil, kamu cicipi. Ada juga bubur untuk menghangatkan perut. Meisuk. Kalian berdua ini. Aku paham, kalian lihat pabrikku ini. Bukan hanya hasil jerih payahku setengah umur. Banyak orang di desa masih bergantung padanya untuk hidup. Bukankah di pabrikmu masih ada Zhao Jumen? Kami sudah lihat riwayatnya. Dia sepenuhnya mampu memimpin pabrik. Maksudmu suami Hui Sheng, Xiao Zhao? Prestasi yang disebut-sebut itu. Semua itu pemberian Hui Sheng. Aku akan menyerahkan posisi direktur padanya. Ini semua untuk mempertahankan Hui Sheng. Kak Song juga ada di sini. Tapi aku cuma bawa 2 pasang sumpit dan mangkok. Gak apa-apa, kita makan aja. Baiklah. Aku coba cicip. Gimana?
Enak banget. Siapapun yang nantinya menikahi Nona Liang, pasti rezeki dari nenek moyangnya. Kak Jumin, Kak Songjia. Gak usah peduliin dia. Kak Juemin, tadi malam aku ngantar kamu pulang. Antingku tidak sengaja ketinggalan di rumahmu. Bisa nggak nanti pulang kerja aku ikut kamu? Boleh banget. Kak Song, ada yang nyari di luar. Kak Juemin, ada sesuatu yang aku nggak tahu. Harusnya aku kasih tahu atau nggak? Katakan saja, jangan ragu-ragu sama aku. Jadi tadi malam kan kamu mabuk, terus aku ngantar kamu pulang. Waktu aku pergi, aku lihat Kak Song. Kak Song pergi sama seorang pria tengah malam. Apa? Dan sepertinya pria itu Kak Jumin. Direktur pabrik kita sudah setuju dengan kita. Tapi aku masih hamil. Situasi sekarang genting, kami butuh orang sepertimu. Ahli material komposit. Material baru yang kamu kembangkan. Bisa mempercepat pengembangan pesawat kelima kita. Aku akan serahkan semua teknologinya. Cuma teknologi butuh waktu lama. Kamu. Aku sudah berkeluarga, lain kali kamu cari aku lagi. Bawa teman kerjamu dulu. Biar orang nggak salah paham hubungan kita. Aku pikir kenapa kamu gak mau pulang. Ternyata ada yang nungguin kamu. Dia siapa? Ngapain nyari kamu? Aku teman sekolahnya, datang untuk urusan pekerjaan. Urusan pekerjaan? Teknologi inti pabrik kita ada di tangan Kak Juemin. Kamu nggak cari Kak Juemin, nyari dia ngapain? Dia temanku dulu. Kamu ngapain sih? Teman apa? Sampai cari ke tempat kerja. Nyari kamu. Urusan pekerjaan apa? Coba jelasin. Maaf, aku nggak bisa kasih tahu. Sudah cukup. Hanya boleh kamu yang saling pandang dengan Liang Qiyun. Aku cuma menyapa temanku. Tidak boleh. Tidak boleh. Maksudmu saling pandang itu apa? Lagi pula, Kyun itu siapa? Dia itu siapa? Bisa dibandingkan? Kayaknya aku cari kamu lain kali saja. Kalau niatnya baik, tidak perlu takut. Kita tidak melakukan hal yang salah, tidak perlu takut. Sudah kubilang dari tadi, tinggal di rumah saja. Kamu di depan umum begini, menarik-narik seperti apa? Normal. Kalau kamu tidak jelaskan dengan jelas, hubungan kalian apa? Hari-hari ini jangan dilanjutkan. Zhao Juemin, kamu bicara seperti ini tidak punya hati nurani? Aku untukmu, di usia ini mengandung anak. Kamu dan ibumu tidak ada satu kata perhatian untukku. Kamu bilang aku memalukan, kamu dengannya. Di depanku mesra-mesraan, tidak memalukan? Kamu demi posisi direktur pabrik, malu tidak malu? Kamu benar-benar pikir posisi direktur bisa dapat karena dia? Jangan ngomong sembarangan. Dia sedang hamil, bagaimana bisa kamu berani memukul? Apa urusanmu? Diam. Demi wanita ini, kamu berani memukulku? Kamu, siapa yang suruh ngomong sembarangan? Kerjamu saja, aku yang atur. Kamu punya hak apa di sini mengomentari? Aku tergantung padamu. Aku tidak punya hak, baiklah Zhao Juemin. Hari ini kamu pilih antara aku atau dia, aku ingin lihat. Di hatimu, mana yang lebih penting, masa depanmu? Atau istri yang sudah 20 tahun ini? Kakak Song, bagaimana bisa kamu bilang seperti ini? Sudah, hal ini sampai di sini saja. Pulang aku hitung denganmu. Kamu tenang dulu, emosi berlebihan tidak baik untuk janin. Nak, ayahmu lebih memilih masa depan, tidak mau kita lagi. Aku antar kamu pulang. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Hal yang kalian bicarakan sebelumnya, aku akan pertimbangkan baik-baik. Benarkah? Aku cuma bilang pertimbangkan, belum bilang setuju. Tidak apa-apa, yang penting sudah langkah pertama. Sudah, di depan sudah rumahku. Kamu pulang juga. Call Kak Jumin, lihat, ITU bukan call Kak Song. Dan pria itu? Bagaimana urusan kerja sampai di depan rumah? Protective sekali. Kenapa kamu tidak protective? Pada istrimu sendiri? Hui Sheng sedang hamil saat ini. Kamu tidak seharusnya membuatnya emosi seperti ini. Dia istriku, bukan urusanmu mengajari aku bagaimana memperlakukannya. Lepaskan aku. Kakak Song, kamu juga. Kenapa dengan pria ini? Hubungan tidak jelas sudah cukup buruk. Bagaimana bisa kamu membawanya ke rumah? Aku khawatir dia tidak enak badan, takut terjadi sesuatu di jalan. Kalau tidak enak badan, kenapa tidak bilang padaku? Bilang saja,
Kamu berdua sudah seperti sepasang kekasih. Mana sempat peduli padaku? Kakak Song, aku kemarin meninggalkan anting di rumahmu. Kakak Juemin baru saja mengantarku ke rumahmu untuk mengambilnya. Kamu tidak bisa menuduhku dan kakak Juemin. Kok Juemin. Aku rasa kakak Song benar-benar tidak menyukaiku. Lebih baik antingku diambil lain kali saja. Tunggu, kita tidak bersalah. Tidak perlu takut. Cekat APA. Kalian jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Sudah. Kalau dia sampai terjadi apa-apa, kalian berani tanggung jawab? Dia istriku, apa yang tidak bisa kutanggung? Kamu. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Hui Sheng. Aduh. Kok Juemin. Kok Song, meskipun kamu tidak menyukaiku. Kamu tidak boleh mendorongku. Hui Sheng, minta maaf pada Choyun. Kamu. Hui Sheng. Kakak ipar, kamu sudah bangun. Minggir, kamu minggir. Ibyo. Dokter bilang kakak ipar butuh istirahat. Pergi sana. Dasar tidak tahu diri, kamu. Ibu, kenapa datang ke rumah sakit ribut? Cepat pulang. Kalau masih menganggap aku ibumu, lepaskan. Aku tanya, mana cucuku? Hilang. Dasar tidak berguna, ibu. Kamu bahkan tidak bisa melindungi cucuku. Untuk apa Zhaojia mempertahankanmu? Sirei. Besok urus perceraian dengannya. Ebio. Hui Sheng. Maaf ya. Ibu minta aku menyatakan santumu. Dia bilang itu tidak disengaja, tenang saja. Ibuku hanya terlalu khawatir saat itu. Aku pasti tidak akan bercerai denganmu. Mau pergi kemana? Ada urusan di pabrik, aku harus kembali untuk menanganinya. Kamu. Urusan apa di pabrik? Harus sekarang juga pergi? Urusan mendesak, kamu istirahat dulu. Nanti aku jelaskan detailnya. Xiao Hui, jaga kakak iparmu baik-baik ya. Tidak apa-apa. Berbaring dan istirahatlah. Kamu ini, di saat butuh ditemani seperti ini. Bagaimana bisa membedakan Xiao? Pergi ke ulang tahun Qiyun? Apa katamu? Tidak mungkin. Selamat ulang tahun. Kak Sao, ulang tahun Nona Liang. Kamu tidak mau tampil untuk semua orang? Iya kan? Iya dong. Ayo, kalian jangan asal bicara. Aku tidak punya bakat apa-apa. Ayo sudah cukup. Mari kita rayakan ulang tahun. Nona Liang yang cantik dengan meriah. Baik. Qiyun, buatlah permohonan. Baik. Sudah, Tiup lilinnya. bersama-sama yuk, 3, 2, 1. Baik. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Ayo potong kuenya. Kak Juemin, ayo kita bersama-sama. Kakak ipar, kamu tidak apa-apa? Dokter.
Maaf. Kawan Song, tentang masalah anak, kami sangat menyesal. Kamu istirahat dulu yang baik. Aku berjanji pada kalian. Kamu ini. Sudah dirawat seminggu, seharusnya bisa pulang. Tidak perlu, urusan kecil ini aku bisa sendiri, lagi pula. Sekarang lebih ringan. Bagaimana kalau kamu istirahat dulu sebentar? Setelah urusan di sini selesai, kamu bisa ikut aku kembali. Sebenarnya tidak ada hal yang penting. Hanya saja, Menel yang bilang, besok akan mengadakan semacam acara perpisahan untukku. Lain ya? Kakak ipar, kamu mau pergi kemana? Kalau begitu, aku antar kalian pulang saja. Tidak usah. Kakak ipar, menurutku orang ini baik sekali. Selama seminggu kamu dirawat, dia lebih rajin datang daripada kakakku. Kakakmu? Kakakmu cuma datang pas hari aku operasi. Kapan lagi dia datang? Xiao Hui, kamu juga sudah besar. Ingat, di masa depan, jangan pernah menaruh segalanya pada satu pria. Bien. Barang-barang, bikin kaget. Kok jalan? Nggak ada suaranya sih? Pa Bengget. Masek, ibu, kakak ipar ini baru saja keluar dari rumah sakit. Tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Kalau nggak kerja, buat apa pulang? Dulu habis melahirkan kakakmu, belum sebulan sudah masak untuk bapakmu. Nggak perlu manja-manja. Kamu ini gimana sih? Kamu ini Marga Zhao. Atau ikut Marga Song dia? Ada tamu di rumah ya? Hui Sheng. Kenapa nggak kasih tahu aku waktu keluar dari rumah sakit? Ayo aku cantik. Kak Song, kamu sudah pulang? Aku cuma mau ambil anting yang hilang waktu itu. Jangan salah paham ya. Kakak ipar, kamu belum sembuh total. Xiao Hui, tolong ambilkan dua telur. Ayah. Sudah capek-capek. Hari ini Kyuyun makan di rumah. Dari dulu dia bilang pengen cobain masakanmu. Sudah-sudah, masa nggak ada apa-apanya kok? Nggak usah bilang capek. Kamu ini terlalu memanjakannya. Tante, ini bukti Juemin bisa menyayangi orang. Tapi kan tergantung orangnya juga, bukan? Kalau Nona Liang sih, aku jamin di rumah. Nggak perlu angkat jari sedikit pun. Tapi dia yang cuma numpang hidup. Di pabrik anakku, kalau nggak disuruh kerja, siapa lagi? Kamu. Ayam ini, telur pun nggak bisa bertelur. Bikin saja jadi sup. Dulu sudah kubilang untuk cerai dengannya. Kamu nggak mau dengar. Dia bahkan nggak bisa menjaga anak di kandungannya. Apalagi yang bisa kamu harapkan darinya? Nona Liang, ayo masuk ke dalam untuk makan buah. Ayo, ayo, pergi, Juemin. Kakak Song, cepat duduk. Kamu baru keluar dari rumah sakit. Harus banyak-banyak memulihkan kesehatan. Kakak Song, kamu belum tahu kan? Selama kamu dirawat di rumah sakit, ayahku sudah menunjuk kakak Juemin untuk menggantikan posisi direktur pabrik. Benarkah? Bagus. Apa reaksimu ini? Suamimu jadi direktur. Tidak senang saja sudah, malah cemberut. Untuk siapa? Cepat ambilkan segelas anggur. Bersulang untuk Nona Liang, ini semua berkat dia. Kyuyun. Kamu juga merasa aku harus bersulang untuknya? Cobalah sedikit saja, lagi pula kali ini kita beruntung karena dia. Kakak Juemin, ini tidak enak hati. Kakak baru keluar dari rumah sakit, bagaimana bisa minum anggur? Ini urusanmu apa? Minum segelas anggur kenapa? Gelas ini untuk kalian bertiga. Kakak Song ternyata kuat minum ya. Acara perpisahan besok. Acara perpisahan apa? Ayahku besok akan mengadakan acara perpisahan. Tapi, untuk siapa? Aku tidak tahu. Ini adalah pertama kalinya kakak Juemin memimpin acara sebagai direktur.
Xiao Hui, besok kamu istirahat saja di rumah. Lagi pula kamu baru keluar dari rumah sakit. Makan pelan-pelan ya. Aku duluan istirahat ke kamar. Kenapa Xiao Gong baru jadi direktur? Langsung buat acara perpisahan? Untuk direktur lama? Apa sih? Katanya acara perpisahan ini direktur lama yang mau adakan. Untuk melepas seseorang yang sangat berjasa bagi pabrik. Bukannya itu Xiao Gong? Kalau soal jasa besar. Selain dia siapa lagi? Xiao Gong, maksudku Direktur Xiao. Direktur lama tidak hanya memberikan pabrik padamu, tapi juga memasukkan anak perempuannya. Apa yang kamu bicarakan? Lihatlah baik-baik. Nona Liang dan direktur baru kita, sangat cocok kan? Berdiri bersama, seperti sepasang kekasih, benar kan? Sudah, semuanya. Bicara apa sih? Jangan asal ngomong ya. Kenapa hari ini ada urusan besar di pabrik tapi tidak memanggilku? Kenapa kamu datang? Bukannya disuruh istirahat di rumah? Kak Song datang juga? Bukannya Xiao Gong bilang dia sudah di PHK? Siapa yang bilang aku di PHK? Disuruh istirahat di rumah. Ini juga demi kebaikan Kak Juemin. Kalau tidak, siapa yang akan merawat rumah? Benar, aku yang bilang. Selama ini kamu selalu mengandalkan aku bekerja di pabrik. Sudah saatnya berhenti. Kamu tahu posisi dirimu sebagai direktur pabrik dapat dari mana? Aku tentu tahu. Sepertinya kamu masih tidak tahu kemampuanmu sendiri. Kak Song, jangan bicara seperti itu. Kemampuan Kak Juemin, semua orang sudah melihatnya. Hong Fa kira bisa berkembang berkat dukungan teknis Kak Juemin. Dari pabrik kecil sampai sebesar sekarang. Ayah, Kak Song, kami menghormatimu. Memanggilmu Kak Song, tapi itu hanya karena kamu istri Kak Sao. Menurutku, Kak Song melihat Nona Liang berdiri bersama Kak Sao, merasa rendah diri, jadi mencari masalah dengan Kak Sao. Kak Sao, hidup kami. Meski tidak semewah kamu, tapi istri di rumah. Semiwa Sangga Berbakti. Sudah dikatakan untuk istirahat di rumah, malah datang ke sini mempermalukan diri. Aku mempermalukan diri? Aku tahu, hidupmu di rumah tidak bahagia. Tapi Kak Juemin adalah suamimu. Hari ini pertama kalinya dia memimpin acara sebagai direktur. Kamu tidak memberinya muka sama sekali. Muka harus diraih sendiri. Muka yang diberikan orang lain pasti suatu hari akan menghancurkannya. Sudah, bicarakan di rumah. Sekarang pergi. Pergi sana. Kenapa aku harus pergi? Hari ini adalah hari perpisahan tokoh penting di pabrik kita. Kamu mengacau di sini mau apa? Ayah, Kak Song, pulang saja. Kamu sudah di PHK bukan lagi bagian dari pabrik kita. Pulang saja. Kak Song, pulang saja. Pulang. Diam Simiwa. Aku? Sudah kubilang, sebagai manusia harus punya harga diri dan mencintai diri sendiri. Apa yang kau lakukan, Pak Direktur? Apa maksudmu ini? Cium. Kenapa? Tamparan di wajahnya? Kau sakit hati? Berapa kali kubilang, kita hanya hubungan rekan kerja. Hubungan kita bersih. Bisakah kau tidak begitu picik? Aku picik? Zhao Juemin, aku menikah denganmu 20 tahun. Tak pernah kulihat kau membelaku seperti ini. Zhao Juemin, saat keguguran di usia ini, terbaring di ranjang rumah sakit. Kau ada di mana? Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah mempertaruhkan segalanya padamu. Berharap kau bisa melindungiku, berhayal kau bisa membelaku. Tapi pada akhirnya, tak bisa menandingi taruhanmu untuk masa depanmu sendiri. Sekarang Xiao Song akan bekerja di Departemen Rahasia. Berkarya untuk negara, mulai sekarang, kita sulit punya kesempatan bertemu dengannya. Tapi kalian, apa? Kita cerai saja. Sudah cukup keributanmu? Lihat situasi seperti apa ini. Kau ribut di sini, aku tidak mengajak cerai. Malah kau gunakan ini untuk mengancamku. Cerai ya cerai. Kau pikir kau siapa? Kalau bukan karena kakak Juemin, pabrik ini, bisakah mempertahankanmu sampai sekarang? Diam kau. Kau tahu apa yang kau lakukan? Dan kalian, buta matamu, selama bertahun-tahun. Kalau bukan karena Xiao Song, seluruh pabrik kita akan mati kelaparan. Kalian pikir pabrik ini bertahun-tahun ini bertahan karena siapa? APA? Ayah,
Kau bilang selama ini semua karena dia? Apa maksudmu sebenarnya? Iya Pak Direktur, jangan-jangan pikunnya? Kalau bukan karena kakak Sao, siapa yang kenal dia Song Huisheng? Iya dong, sayang. Coba tanya baik-baik pada kakak Sao MU. Penghargaan dan kehormatan ini, dari mana asalnya? Pak Direktur, bukankah semua ini kau yang memberikanku? Aku memberikannya, kau terima dengan tenang saja? Kutanya, 10 tahun lalu, atas dasar apa kau dapatkan? Penghargaan Perintis Pengembangan Provinsi? Aku tanya lagi, penghargaan Bakat Teknologi Nasional. Dengan materi apa kau dapatkan? Selama ini, selalu kukatakan dia yang memimpin dengan baik. Penghargaan ini seharusnya untukmu, tak sadarkah kau? Hadiah-hadiah ini, apakah kamu benar-benar pantas menerimanya? Tidakkah kamu curiga, dari mana asalnya penghargaan-penghargaan ini? Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa begini? Mengkingkah? Semua ini, Xiao Song dapatkan dengan kemampuannya sendiri. Lalu memberikannya padamu tanpa pamrih. Dia ingin kamu terlihat baik di luar dan di rumah. Membantunya berbicara lebih baik. Xiao Song sendirian. Menopang seluruh Hong FA kita. Tapi kamu? Kalian semua, beginikah cara kalian memperlakukannya? Huisheng, apakah yang dikatakan direktur itu benar? Menurutmu, selama bertahun-tahun ini, dengan apa kamu mendapatkan penghargaan ini? Apa yang sudah kamu lakukan? Bisa terus menerima hadiah-hadiah ini? Kamu pikir, posisimu sebagai direktur adalah karena dia yang membantumu? Itu aku yang meminta Xiao Song. Tetap di pabrik, itu syaratnya. APA, kenapa kamu tidak memberitahuku? Memberitahumu? Kalau bukan karena ego kecilmu yang menyedihkan. Apakah dia akan seperti ini? Xiao Song dia. Menopang seluruh keluargamu, kau sangat hebat. Baru jadi direktur, langsung memecatnya. Kalau tidak ada Xiao Song, kau pikir kau bisa jadi direktur? Direktur, aku salah. Aku akan memintanya kembali. Jangan minta maaf untukku. Kamu harus minta maaf padanya. Sayang, aku salah. Bisakah kamu memaafkanku? Tadi kamu bilang aku memalukan? Kurasa lebih baik aku pergi dari sini agar tidak mengganggumu. Kamu dan Nona Liang cocok sekali. Orang yang tidak seharusnya ada di sini adalah aku, kan? Bukankah sudah kuperingatkan, jauhi dia? Ayah, Kamu bilang mengaguminya, menganggapnya seperti kakak. Apa yang terjadi? Kalau bukan karena kakak Song, bahkan ayahmu, posisi direktur ini tidak akan bertahan. Bagaimana aku mendidikmu selama ini? Kenapa kamu merusak rumah tangga orang? Pulang sekarang juga dan introspeksi diri. Direktur Liang, Hyun masih muda. Tidak tahu banyak, salah menilai orang. Ini bukan sepenuhnya salahnya. Cepat berterima kasih pada kakak Song. Selama bertahun-tahun hidup enak. Semua karena aku yang memanjakannya. Kok Song. Maafkan aku. Istri, aku benar-benar. Jangan bicara lagi, aku datang ke sini hari ini. Selain memberi muka pada Manajer Liang, adalah untuk bercerai denganmu. Kenapa, istri? Apa yang kau bicarakan? Jangan sentuh aku. Istri, aku, apa sebenarnya kesalahanku? Apa kesalahanmu? Zhao Juemin. Selama bertahun-tahun ini, aku menikah denganmu. Bagaimana perlakuanku padamu? Bagaimana dengan ibumu? Istri, bisakah urusan kita dibicarakan di rumah? Pulang, tidak bisa kembali. Kenapa? Kau juga tahu malu ya? Ini, semua bilang Saogong adalah pria baik yang diakui. Semua bilang Kak Song beruntung, ya. Biasanya Saogong begitu baik pada semua orang. Semua bisa melihatnya. Beruntung? Keberuntungan seperti ini kau mau? Di usiaku ini, dokter terus menekankan padaku. Aku tidak cocok hamil. Tapi untuk melanjutkan keturunan keluarga Zhao, aku tetap hamil. Tapi setelah hamil, kalian keluarga Zhao, tidak ada satu kata sapaan pun untukku. Aku memberikan segalanya padamu, hanya berharap kau bisa membelaku saat ibumu menyusahkanku. Mendukungku, tapi kau. Aku memasak untukmu sambil hamil, kau masih memilih-milih. Ibumu di rumah tergantung pada pelayananku. Masih mengatur-aturku, saat itu kau di mana? Istri, aku tahu salah. Istri, kau baik-baik saja,
kau baru keluar rumah sakit, jangan marah. Ternyata tahu aku dirawat di rumah sakit. Aku tentu ingat kau dirawat. Selain hari aku ke ruang operasi, sisa 1 minggu. Kau datang. Bukannya pabrik terlalu sibuk, aku tidak sempat. Baik. Aku lupa, kau sekarang manajer. Semua urusan besar kecil di pabrik, kau yang mengatur. Istri, kau mengertiku, itu bagus, tenang. Nantinya aku pasti merawatmu dengan baik. Merawatku, lupakan saja. Kau kan manajer, banyak urusan di pabrik. Semua perlu kau urus. Bahkan kau merayakan ulang tahun Nona Liang. Semuanya diurus sendiri, benar kan? Manajer Zhao. Lucu juga ngomongnya. Aku sampai keguguran karena dia. Di hari aku operasi, kamu malah ninggalin aku. Lari-lari ngucapin ultah dia. APA, kamu bilang keguguran? Ini gimana ceritanya? Aku, Kek Song. Aku nggak sengaja, maafin aku. Gimana sih kamu ini? Papa, Semua kebutuhan keluarga ini. Cuma aku yang ngurusin. Baru pulang dari rumah sakit. Cuma Xiao Hui yang peduli sama aku. Keluarga kalian, gak ada yang nanya-nanya. Malah suruh aku masak buat kalian. Aku baru pulang dari rumah sakit. Kalian malah suruh aku temanin dia minum. Keluarga kayak gini. Ngapain aku tinggal di sini? Udah. Sayang, aku salah, aku nggak akan. Udah aku bilang, gak ada, nanti, lagi. Xiao Song pergi gini. Nanti putus kontak sama dunia luar, kayaknya bagus juga. APA, sayang, kamu. Pak Manajer, yang dia bilang tadi, nggak benar kan? Acara perpisahan ini, emang buat dia? Semua ini, sebenarnya bisa dihindarin, nggak nyangka istri kamu keguguran. Kamu malah nggak ke rumah sakit, semua ini. Salah kamu sendiri. Dan kamu, mau kemana? Urusan aku mau kemana? Urusan sendiri aja nggak becus. Ngapain ikut campur urusan aku? Jangan, kamu nggak boleh ninggalin aku. Kamu nggak boleh ninggalin keluarga kita, keluarga kalian. Yang peduli sama aku cuma Xiao Hui. Kalau kamu dan ibumu, bukannya ibumu selalu pengen kita cerai? Sekarang dia dapat yang diinginkan. Sayang, dulu aku salah. Maaf aku nggak perhatian, tapi aku beneran nggak selingkuh, sayang, aku mungkin emang kurang perhatian, aku bisa berubah. Sayang, tapi kalau kamu pergi, siapa yang pegang kamu? Kasih aku kesempatan lagi, ya sayang? Lepasin aku. Aku tidak akan melepaskan kecuali kamu berjanji padaku. Seorang pria. Hidupmu sangat gagal. Dia minta kamu melepaskannya, kamu tidak dengar? Kamu siapa? Ini urusan keluargaku. Tuan Chu adalah tamu yang aku undang, apa haknya datang ke sini? Apa haknya ikut acara perpisahan ini? Hari ini Xiaonan ada urusan, jadi aku sendiri yang hadir di acara perpisahan ini. Sama saja, Xiao Song. Kedepannya serahkan pada kalian. Aku datang tanpa bilang, kamu tidak marah kan? Hidup susah seperti ini. Pasti ada akhirnya. Pergi kau. Kamu tidak diterima di sini. Beresik. Tuan Chu adalah tamu istimewa hari ini, simpan sikapmu. Selama aku ada, tidak ada hakmu untuk berbuat semaumu di sini. Kepala pabrik dia. Sejak dia muncul, berapa banyak masalah di pabrik ini? Hui Sheng mau pergi. Aku curiga dia yang mempengaruhi. Kalau kamu memang mampu, memberi Hui Sheng perkembangan yang lebih baik. Aku juga tidak akan menghalangi. Aku yang setuju dengan Tuan Chu. Untuk membiarkan Xiao Song pergi. APA. Hui Sheng mau pergi dengannya? Benar, aku memang mau pergi dengan juga. Meninggalkan tempat ini, meninggalkan keluargamu. Konyol. Aku mengerti. Bilang saja aku tidak perhatian padamu. Itu semua alasan. Kalian berdua sudah ada hubungan kan? Sampai sekarang, kamu masih saja ngotot. Kalau kalian berdua tidak ada hubungan, kenapa sejak dia muncul? Banyak sekali kejadian aneh. Zhao Juemin, kamu sangat mengecewakanku. Sampai sekarang, kamu tidak pernah introspeksi diri. Kamu masih belum menemukan di antara kita berdua masalah yang sebenarnya. Aku ada masalah apa? Katakan padaku, aku ada masalah apa? Katakanlah, aku bisa berubah. Semua yang tidak kamu suka, aku bisa ubah. Asalkan kamu memberitahuku.
sudah terlambat. Sebelumnya bukan tidak pernah kuberitahu. Tapi sampai sekarang kamu tidak tahu salahmu di mana. Sekarang aku mau bercerai, kamu bilang mau berubah. Aku mau beritahu apa? Mulai hari ini, kamu jalani hidupmu. Aku jalani hidupku. Kepala pabrik, sepertinya acara perpisahan hari ini cukup sampai di sini. Xiao Hui. Rapat hari ini sampai di sini saja. Bubar semuanya. Pak Direktur. Apa yang masih kau pikirkan? Nanti, posisi direktur ini. Sudah saat seperti ini, kau masih memikirkan posisi itu? Kau benar-benar tidak bisa ditolong. Ayah. Kalau Song Huisheng sudah benar-benar memutuskan untuk pergi, maka posisi direktur ini, karena bukan diberikan kepada Kak Jumin, lalu kepada siapa lagi? Giant Cow, masih ada urusanku denganmu yang belum kuhitung tuntas. Kalau bukan karena aku sudah berjanji kepada Xiao Song, pabrik ini lebih baik bangkrut daripada kuserahkan padamu. Lakukan saja. Posisi direktur ini, sebaiknya kau pertahankan dengan baik. Ayah. Kak Jumin. Kyuyun, kurasa lebih baik kita menjaga jarak sedikit. APA? Xiao Jumin, APA maksudmu? Sudah sampai sekarang, untuk siapa kau berpura-pura? Kurasa kau memang salah paham. Sebelumnya, aku hanya ingin kau membantuku berbicara baik-baik dengan direktur. Aku sengaja mendekatimu. Maaf. Harika masih mencintai Huisheng. Kau pikir dengan begitu, dia akan kembali padamu? Apakah kau belum menyadari isi hatimu sendiri? Sejak kau memilih ulang tahunku dan meninggalkannya, kau seharusnya tahu posisinya di hatimu. Jadi aku ingin menebus kesalahan masa lalu dan mendapatkan maaf darinya. Menebus kesalahan? Tidak semudah itu. Xiao Hui, kau benar-benar akan pergi bersama kami? Kenapa kau bertanya seperti itu? Apa? Kau tidak ingin aku pergi bersama kalian? Tidak. Aku hanya khawatir. Kau tahu, begitu masuk ke sana, sama saja dengan memutus hubungan dengan dunia luar. Aku sudah tahu sejak lama. Tapi ini pilihanku. Xiao Hui. Kak, Hari ini istriku pulang dari rumah sakit, ayo kita beli sayuran dan masakan makanan enak untuknya. apa kau bertengkar dengan istriku? Ayo pergi. Malam ini bikin paha babi asam manis buat kakak ipar, ya. Bagaimana menurutmu? Waduh, kakak ipar nggak suka makanan manis. Iya, kalau gitu bikin sup aja, biar kakak ipar bisa nambah stamina. Atau beli kura-kura aja, itu kan sangat bergizi. Kakak ipar kan baru keluar dari rumah sakit, kok bisa makan yang kayak gitu? Makanan yang terlalu dingin. Aku lihat kamu sama sekali nggak peduli sama kakak ipar. Kamu cuma manggil aku keluar buat minta saran, ya? Engkau Mang, apa kamu bertengkar sama kakak ipar? Xiao Hui, malam ini kamu harus bantu kakak. Bilang yang baik-baik sama kakak ipar, cepat. Dasar anak ini. Bos, ini harganya berapa? Kakak ipar. Ini ada apa sih? Huisheng, kamu sudah pulang. Coba cicipin masakanku. Ini masakan apa sih? Itu kamu yang masak. Aku mana bisa masak. Mana ada istri suruh suami masak. Aku menikahimu biar kamu hidup enak. Aku lihat kamu kan bisa masak. Istri. Sebelumnya aku salah, hari ini aku sengaja masak. Sebagai permintaan maaf.
Zhao Juemin, kamu anggap aku apa? Masak sekali mau minta maaf? Aku menikah denganmu 18 tahun, nggak tahu sudah masak berapa kali untukmu. Hutang ini, perlu aku hitungin? Aku. Kakak ipar, sebenarnya kamu dan kakak ada masalah apa? Xiao Hui, aku mau cerai sama kakakmu. Kamu dukung aku? Kakak ipar, menurutku ini masalah dua orang harus. Dipikirkan baik-baik dulu. Iya, Xiao Hui benar. Tapi, kakak ipar, apapun keputusanmu, aku akan selalu di sisimu. Xiao Hui, kamu ngomong apa sih? Tadi kan kita sudah bilang. Aku nggak janji, lagi pula selama ini siapa? Yang benar-benar baik sama aku, siapa yang peduli sama keluarga ini? Aku semua tahu. Masa aku nggak peduli sama keluarga ini? Aku bekerja keras setiap hari, bukankah semua ini untuk kalian? Bisa hidup lebih baik? Ibu, gaji bulan ini. Gaji kalian, aku yang akan simpan. Sejak menikah ke keluargamu yang bisa andalkan. Hanya diriku sendiri. Kerja kerasmu itu cuma alasan untuk lari dari rumah ini, dari kerja kasar. Hidup lebih baik, aku tak pernah melihatnya di sini. Tak perlu lagi kau gambarkan. Kita tak punya masa depan. Ini apa-apaan? Ada ikan, ada daging. Kita mau bangkrut ya? Ebio, Apa ini? Aku tanya, berapa harga semua masakan ini? Uang suamimu bukan uangnya? Dasar manja boros. Anakku baru jadi direktur pabrik beberapa hari. Kau sudah mulai menghamburkan uang. Kurasa kau sengaja ingin menghancurkan keluarga ini, benar kan? Ibu, masakan ini biaya kakak sendiri. Bukan uang kakak ipar. APA? Kau gila ya? Uangmu kebanyakan sampai harus dibakar gini? Ibu, aku cuma ingin memulihkan kondisi Huishan. Memilihan APA? Kau masak ini semua untuknya. Dia cuma keguguran, aku saja belum memarahinya. Anak saja tak bisa jaga, malah masakin dia. Pantaskah dia? Tenang, mulai sekarang aku tak akan makan sesuap nasi pun dari keluargamu. Wah, sudah berani ya? Tak mau makan dari kita? APA? Kau mau cerai? Ini bagaimana? Bukankah ibu selalu berharap aku cerai dengannya? Sekarang keinginanmu terkabul. Kau pikir bisa semudah itu cerai? Bertahun-tahun kau makan dari keluarga kami. Mau pergi begitu saja? Mimpi. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Ini semua salahku. Aku yang bersalah pada Huisheng. Dasar tak berguna. Sekarang dia yang mau cerai denganmu. Lihat dirimu, seperti laki-laki mana? Dengan keadaanmu begini, pantaskah jadi direktur pabrik? Anakku sekarang adalah direktur Hong FA. Kau cerai dengannya, itu kerugianmu, tahu? Boleh cerai, tapi kau tak boleh bawa barang apapun dari keluarga Zhao. Ayo, geledah dia, jangan-jangan dia bawa barang berharga kita. Sudah, bertahun-tahun kebiasaanmu. Yang suka cari masalah ini tak bisa diubah ya? Kau berani melawan? Dengan siapa kau bicara? Ya Tuhan, tak ada keadilan. Aku bersusah payah membesarkanmu. Sejak kecil, sekarang kau sudah besar. Berani bicara seperti ini padaku? Benar-benar sudah punya istri lupa ibu. Kamu cepat tanda tangan, setelah selesai berikan padaku. Tidak bisa hidup lagi. Kakak ipar, aku ikut pergi denganmu. Lagi pula keluarga ini tidak membutuhkanku. Kamu berhenti. Kamu boleh pergi, tapi selama bertahan-tahan ini. Makan minum dari keluarga kami, kembalikan semuanya. Lepaskan aku, lihatlah kamu ini anak. Apa ibumu kurang baik padamu? Lepaskan, kamu mau apa? Xiao Hui adalah putriku, kamu boleh pergi. Tapi Xiao Hui harus tinggal. Kamu, Ibu, lepaskan. Kamu mau apa? Ibu ini. Kamu mau apa? Kamu.
Kamu berani melawan ibumu? Berani memukul ibumu? Kamu. Aku menikah ke keluargamu selama 20 tahun. 18 tahun jadi budakmu, jangan pikir aku tidak tahu. Apa yang kamu pikirkan? Aku pergi, Xiao Hui tinggal. Dia akan menjadi seperti aku, diperintah olehmu, jangan harap. Hari ini aku pasti bawa Xiao Hui pergi. Lihat siapa yang berani menghalangiku. Bukan, Hui Sheng. Hui Sheng, kamu ngomong apa sih? Ibu tidak bermaksud begitu, ibu hanya takut. Kamu dan Xiao Hui di luar sana, tidak ada yang menolong. Menderita susah, Kong. Bagaimana kalau kamu jangan pergi? Kamu bilang kita berdua bercerai. Kamu dan Xiao Hui di luar sana. Hidup sendirian, betapa susahnya, kan? Susah. Ibu Juemin, cepatlah, kurang 1 orang. Aduh, datang. Ini cucu yang besar itu ya? Sungguh manis. Aku kasih permen. Lihat apa? Pergi. Kakak ipar, aku juga mau permen. Besok kakak balikin. Asal pergi dari sini. Kemanapun tidak akan susah lagi. Jangan. Kakak, Zhao Juemin, kamu mau apa lagi? sakit, kakak. Dari. Kakak, kamu menyingkirkan. Jangan pergi. Biarkan dia pergi, keluarga ini tanpa dia pun tetap berjalan. Kamu sudah jadi direktur pabrik. Wanita seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Kamu dengar? Kamu bilang padaku, aku tinggal di rumah ini. Masih ada artinya apa? Kamu ini ngapain? Kamu kasih aku kesempatan sekali lagi, ya? Dasar tidak berguna. Kamu bangun. Sudah jadi direktur, kok masih takut sama wanita ini? Ibu, diamlah kalau ibu bicara lagi. Posisi direktur ini, aku langsung mengundurkan diri. Siapa Hui Sheng dan Xiao Hui? Jadi direktur ini, masih ada artinya apa? Kamu. Benar-benar anak tidak bisa diandalkan. Aku susah payah membesarkanmu dari kecil. Ibu, jangan pakai cara ini lagi. Kali ini aku serius. Hui Sheng, Xiao Hui, kasih aku kesempatan sekali lagi. Maafkan aku sekali lagi. Aku pasti baik-baik sama kamu dan Xiao Hui. Aku bersumpah. Tidak akan biarkan kamu sedih sedikit pun. Kamu bangunlah. Hui Sheng, kamu mau memaafkanku? Sungguh bagus. Zhao Juemin. Sumpahmu sekarang, dibandingkan 20 tahun lalu, tidak ada harganya. Perubahan yang kamu bilang, cuma untuk jaga gengsi. Bukan benar-benar menyesal. Hui Sheng, percaya padaku sekali lagi. Aku janji, direktur tidak baik. Masalah besar, bahan inti pabrik, semua rusak. Suhu produksi tidak terkendali, data resep juga kacau. Sudah coba seharian tidak berhasil, perwakilan kontrak. Besok pagi datang inspeksi, kalau tidak bisa kirim barang, pabrik bisa bangkrut. Bukannya kamu bilang bahan dan resep tidak masalah? Sekarang gimana? Resep ini dulu selalu tanggung jawab Song Jia. Aku cuma ikuti prosedur. Jumin GE. Hui Sheng, pabrik tidak boleh bangkrut. Di sini ratusan pekerja butuh makan. Dan uang pensiun ibu. Meskipun kamu benci aku. Demi jerih payah Direktur Liang. Tolong sekali lagi. Gengsi kamu sebagai direktur? Sekarang ingat aku? Sauzi, tolong kami sekali lagi. Kalibrasi alat ukur suhu melenceng 0,3%. Suhu sebenarnya tumbuh lebih tinggi 50 derajat dari yang ditampilkan. Segera hentikan pendinginan, muat ulang. Parameter yang sudah saya modifikasi. Kamu bilang ubah-ubah? Kalau jadi lebih parah gimana? Ayahmu tidak pernah mengajarimu? Kalau tidak paham, diam saja. Kalau ada kesalahan di bagian ini, jangan tekan tombol-tombol ini lagi. Xiao Song, untang ada kamu.
Kalau bukan karena kamu, Manajer Liang, jangan katakan lagi. Sudah bertahun-tahun aku di pabrik ini. Semua orang seperti keluargaku sendiri. Hui Sheng. Sudah sampai segini pembicaraannya, bagaimana kalau kamu tinggal saja? Posisi manajer bisa kuberikan padamu. Zhao Juemin. Pabrik ini bisa berjalan tanpa siapapun, sama seperti hubungan kita. Bukan berarti hidup tidak bisa berjalan tanpa satu sama lain. Ini surat perceraian, tanda tangan saja. Aku akan menunggumu di depan kantor catatan sipil. Kak Jumin. Cerai ya cerai. Kalau dia tidak mau kamu, aku yang mau kamu. Yun, aku sudah bilang. Lebih baik kita menjaga jarak. Kak Juemin, pikirkan baik-baik. Kalau kamu bertengkar dengan ayahku, posisi manajermu ini bisa tidak aman. Yun, aku tahu kamu bermaksud baik. Tapi aku benar-benar bersalah pada Hui Sheng. Aku tidak bisa egois seperti ini. Egois? Kalau sekarang tidak egois, nanti akan lebih egois lagi. Kami akan memaafkanmu. Dia sudah melihat siapa dirimu sebenarnya. Kalau kamu bersama aku, paling tidak posisimu dan masa depanmu masih bisa diselamatkan. Tapi aku tidak bisa bersalah pada Melian. Juga tidak bisa bersalah pada Hui Sheng. Kamu pikir ayahku akan memaafkanmu? Demi pabrik ini, dia bisa melakukan apa saja. Kalau kamu tidak mau bersamaku, aku akan minta ayahku mencopot posisi manajermu. Nanti kamu tidak punya apa-apa lagi. Xiao Yan, jangan paksa aku. Kak Juemin, ini juga untuk kebaikanmu. Kalau kamu tidak mendengarkanku, tanggung sendiri akibatnya. Nah, baru benar, Kak Juemin. Ayo, aku temani kamu ke catatan sipil untuk bercerai dengannya. Nanti kita bisa bersama selamanya. Ayo, jalan. Proses perceraian sudah selesai. Ini surat cerai kalian. Kak Song, karena prosedur perceraian sudah selesai, Kak Jueming sekarang sudah bebas. Aku berencana menikah dengannya. Kamu pasti tidak keberatan, kan? Nona Liang, rencanamu benar-benar bagus. Tapi jangan terlalu senang dulu. Di mana hati Zhao Juemin? Kamu pasti tahu. Terus kenapa? Bagaimana sekarang Jamaliku? Semoga setelah bercerai, kamu tidak menyesal. Menyesal? Aku tidak pernah memikirkan kata itu. Aku hanya berharap dia tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Hui Sheng, Zhao Juemin, surat cerai sudah diambil, hubungan kita juga. Sudah selesai. Jalanmu ke depan. Jalanilah sendiri. Yun, jangan terus memaksaku. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Kalau kamu tidak mau bersamaku, aku jamin kamu akan menyesal seumur hidup. Bisakah kamu memberiku waktu? Biarkan aku berpikir dulu. Baiklah, kalau sudah memutuskan, datanglah mencariku. Oh ya. Jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkan, ayahku tidak akan membiarkanmu. Pak Direktur, Xiao Song, kamu sudah bekerja keras. Pak Direktur, tidak perlu sungkan. Sudah kubilang, setiap orang di pabrik ini adalah keluargaku. Aku tahu, hatimu sedih, tapi aku harus bilang. Pengorbananmu selama ini untuk pabrik, aku lihat semuanya. Kamu pergi, hatiku tidak enak. Pak Direktur, jangan bicara begitu. Karena aku sudah memutuskan pergi, aku tidak memikirkan hal ini lagi. Oh ya, aku ingin mengadakan acara perpisahan untukmu. Sebagai ucapan terima kasih atas pengorbananmu selama ini. Pak Direktur, tidak perlu. Aku hanya ingin pergi dengan tenang. Tidak bisa, ini keinginan semua orang di pabrik. Kalau kamu tidak setuju, hatiku akan semakin tidak enak. Baiklah. Aku setuju. Bagus. Tenang, aku akan mengatur dengan baik. Tunggu kabar dariku. Hui Sheng,
kamu di sini. Juga, kenapa kamu datang? Ada apa? Ayo. Ayahmu. Ayahku? Ayahku kenapa? Ayahmu sudah tahu semuanya, terutama soal kamu menyembunyikan darinya. Masuk ke Institut Shanchuang. Dia sekarang sangat marah. Ayahku. Bagaimana dia bisa tahu? Aku juga tidak tahu detailnya, tapi dia sekarang sangat marah. Aku akan antar Xiao Hui pulang dulu soal ini. Aku harus menghadapinya sendiri. Kakak ipar, ayo pulang. Aku akan menemanimu. Kakak ipar, sepertinya kamu belum pernah cerita tentang keluargamu. Dia orang yang bangga. Dulu, dia tidak mengizinkanku bersama kakakmu. Sejak aku kabur dari rumah. Kita sudah tidak berhubungan selama 20 tahun. Kenapa tiba-tiba? Tiba-tiba apa? Xiao Hui, ingat baik-baik. Kalau nanti bertemu dia, harus sopan. Hui Sheng, sampai kapan kamu akan menghindariku? Ayah. Kenapa ayah datang ke sini? Keluarga Song kami, keluarga Cepelajar. Kakekmu dan aku. Bagaimana bisa kamu? Ku dengar kamu mau ke Institut Shanchuang. Benar tidak? Tidak. Ayah. Ini? Ayah sudah tahu? Kepala Wang dari Institut Shanchuang adalah muridku. Begitu mereka menemukanmu, data kamu sudah ada di mejaku. Bagaimana aku tidak tahu? Xiao Hui, ayahmu sedang... Pak Song, Anda datang. Xiao Chu, ku dengar kamu juga ke Institut Shanchuang. Urusan Xiao Hui, kamu yang tangani? Benar, Pak Song. Anda, sebagai orang penting negara, harus repot dengan hal kecil seperti ini? Hal kecil? Song Hui Sheng adalah putriku. Dia masuk sana, tidak tahu kapan bisa keluar. Aku sudah tua begini. Kalau aku meninggal, dia bahkan tidak bisa pulang untuk berkabung. Kamu bilang ini hal kecil? Kamu benar? Ah tidak, maksudku. Ya, kami kurang pertimbangan. Nah, baru benar. Kenapa? Sudah menikah bertahun-tahun, belum juga bawa orangnya ke sini. Biar aku lihat sekilas. Aku dan dia sudah bercerai. Nonsense. Apa maksudmu sudah bercerai? Dulu, kamu memutuskan hubungan dengan kami demi mengejar cinta katanya. Dan sekarang di usia ini, kamu bilang sudah bercerai? Bukannya Bapak serba tahu? Kalau begitu, soal ini. Kenapa Bapak tidak tahu? Jangan bandel. Sudah berapa tahun? Kamu tidak bisa mengubah sifat burukmu ini? Apa ini? Dulu Bapak bilang tidak akan ikut campur soal Nona, tapi informasi tentang Nona. Kami selalu banyak bicara. Aku ingin tahu. Selama ini kamu mencari apa sih? Bagus. Memang pantas cari anak keluarga Song. Meskipun hanya pabrik kecil ini, tapi tidak mencoreng nama aku dan kakekmu. Apa? Kamu berikan semua kehormatan ini padanya? Bapak lihat dulu sampai habis. Ini benar-benar memalukan. Sangat absurd. Anak perempuan keluarga Song diperlakukan seperti ini olehnya? Kalian siapa? Ngapain di rumahku? Kalian siapa? Berani-beraninya ikut campur di rumahku. Kamu Zhao Juemin? Inikah pria yang kamu pilih dulu dengan meninggalkan keluarga? Bahkan sopan santun dasar pun tidak punya. Ayah, jangan lanjutkan. Ayah. Hui Sheng, dia. Maaf, aku benar-benar tidak tahu itu Anda. Hui Sheng tidak member The Hoku. Jangan pura-pura. Selama bertahun-tahun, apa yang kamu lakukan pada putriku? Aku tahu semuanya. Kamu merebut jasanya, membiarkan ibumu menghinanya. Bahkan membuatnya keguguran. Anak perempuan keluarga Song. Tidak boleh diperlakukan seperti ini. Maaf, aku salah. Aku benar-benar salah, maafkan aku sekali ini. Hui Sheng. Pulang dengan aku. Keluarga Song tidak menerima orang seperti ini. Ayah. Jalanku sendiri, aku yang memilih. Aku dan dia sudah selesai. Hui Sheng.
Song Lao. Bukan, ini rumahku ini. Dia membuatmu hidup tanpa harga diri. Hui Sheng. Pulang dengan ayah. Keluarga Song bisa menghidupimu, dan juga melindungimu. Ayah. Dulu aku memilih dia. Kau bilang aku merendahkan diri. Sekarang aku meninggalkannya, mau pergi ke tempat perang. Kau pikir aku mencari masalah di matamu? Asalkan aku memilih jalanku sendiri, pasti salah. Benar, kan? Aku ayahmu, masa aku mau mencelakaimu? Lihatlah rumahmu, pria ini, kekacauan ini. Kau bilang ini jalannya pilihanmu? Kau selalu bilang, putri keluarga Song harus hidup seperti Giok, dipajang di menara tanpa noda. Tapi aku lebih suka jadi batu, terlempar, tergilas, berguling di lumpur. Tapi setiap retakan, aku tahu jelas. Untuk siapa sakit, untuk siapa retak. Medali ini, Mener Lian diam-diam memberikannya padaku. Tapi yang terukir di atasnya adalah nama Zhao Juemin. Kau tanya apakah ini sepadan? Aku mengorbankan seumur hidupku. Tapi aku tidak menyesal. Camo. Ah. Ayah. Kamu keras kepala seperti kakekmu. Ayah. Aku bukan Giok. Tapi juga bukan sampah, setidaknya sekarang. Aku bisa bangkit sendiri dari lumpur. Bagus sekali tidak menyesal, jangan sampai kau menyesal. Sempatkanlah mengunjungi makam ibumu. Ayah, 2 hari lagi ada acara perpisahan. Aku tunggu ayah datang melepasku. Hui Sheng, ayahmu sebenarnya. Siapa sih? Ini bukan urusanmu, kita sudah bercerai. Aku kembali untuk mengambil barang, tinggal di pabrik dulu. Saat waktunya tiba, aku akan bawa Xiao Hui pergi. Kedepannya, kita mungkin tidak akan bertemu lagi. Hui Sheng, antara kita. Benarkah tidak ada kemungkinan lagi? Kamu tidak perlu mengatakan ini. Kita sudah bersama begitu lama. Sudah sampai saat ini, tidak perlu lagi berpura-pura sayang. Kamu benar-benar salah paham. Oh ya, beberapa hari lagi adalah ulang tahun Xiao Hui. Sungguh langka, kamu masih ingat. Ulang tahun Xiao Hui. Kakak, makan mie. Bukankah di rumah hanya ada sedikit tepung terigu? Dari mana kamu dapatkan? Hari ini ulang tahunku, kakak ipar meminjam sedikit tepung terigu dari tetangga. Dia nabiwakan semengkaknya panjang humor untukku. Aku tahu, kamu makan saja sendiri. Aku sebelumnya tidak merawat Xiao Hui dengan baik. Bisakah kita bersama-sama merayakan ulang tahun Xiao Hui? Aku ingin menebusnya dengan baik. Kakak ipar, aku akan mendengarkanmu. Karena sudah memutuskan untuk pergi, dan jarang sekali kakakmu berniat seperti ini. Jangan sampai ada penyesalan lagi. Kakak Song, Xiaohui. Wah, kalian akhirnya datang. Aku kira kalian tidak akan datang. Kenapa dia ada di sini? Kakak ipar, apakah kami terlambat? Tidak, datangnya pas. Kakak Song, hari ini adalah ulang tahun Xiao Hui. Kamu, kenapa berpakaian begitu sembarangan? Ini adalah hari terpenting dalam hidupnya. Kamu tidak berdandan sedikit pun. Benar kan, semuanya? Benar, Kakak Song. Penampilanmu terlalu sederhana. Apa di rumah tidak ada uang? Sampai baju yang layak pun tidak bisa beli. Sudah, jangan berisik. Hari ini ulang tahun Xiao Hui. Semua orang senang, jangan buat tidak enak. Dia tahu aku akan merayakan ulang tahun Xiao Hui hari ini. Dia nekat datang untuk memberi hadiah. Aku tidak bisa menghentikannya. Ah, Kak Juemin, aku tidak sedang bermain-main. Hari ini adalah ulang tahun penting Xiao Hui. Dia berpakaian begitu sembarangan. Jelas-jelas tidak menghargai Xiao Hui. Kalian yang tidak menghargai aku. Kakak ipar sudah berkorban banyak. Untuk keluarga ini, untukku, tapi kalian masih di sini. Mensela dia. Kalian tidak berhak mengejeknya. Xiao Hui jangan marah. Lihat. Ini hadiah yang aku siapkan untukmu, lihat suka tidak. Wah, kalung ini terlalu cantik. Nona Liang benar-benar dermawan. Ayah, hadiah seperti inilah yang
Cocok nggak buat ulang tahun Xiao Hui? Yani Xiao Hui, lihat deh. Kalung ini suka nggak? Aku pilihin khusus buat kamu. Nona Liang, nilai hadiah itu bukan soal harganya. Tapi niat orang yang ngasih. Kalung ini cantik sih. Tapi menurutku, nggak cocok buat aku. Hah? Masa nggak cocok? Aduh Kaksong. Pasti kamu juga udah siapin. Kato Butte shall we can? Kalau nggak ada sih. Agak keterlaluannya. Sonia Kom. Ini ulang tahun paling penting buat Xiao Hui. Apa nih? Jangan kali asal. Di lapak kecil? Selera banget nih. WKWKWK, masa ulang tahun Xiao Hui? Cuma dikasih ginian? Kakakapar. Kamu nemuin ini? Hebat banget. Shal ini, waktu aku kecil ulang tahun. Kakak ipar ngerjain semalaman buat aku. Waktu itu, mama kesel aku berisik. Jadi dibuang ke perapian. Kakak ipar, nggak nyangka. Kamu bisa ngerajutnya lagi. Ini abang kamu yang ambil dari Abu, aku jahit 3 hari. Nggak nyangka dia masih simpan. Shal jelek gitu, bangga apa sih? Kak Juemin, ngomong dong. Semuanya, hari ini bukan cuma ulang tahun Xiao Hui. Tapi juga hari ke-7 aku dan Hui Sheng cerai. Udah cerai. Bertahun-tahun aku buta, nggak lihat susahnya. Medali ini mestinya punya dia. Wah, ini medali waktu. Xiao Gong dapat penghargaan dulu kan? Mulai hari ini. Aku mundur dari jabatan kepala pabrik. Semua kehormatan kembali ke pemiliknya. Hello? Jabatan kepala pabrik dilepas. Gimana mau jelasin ke papaku? Shelison? Uchangku. Waktunya dibayar. Xiao Juemin, nggak usah pura-pura di depanku. Aku nggak pura-pura. Hui Sheng, aku tahu aku nggak layak buat kamu. Tapi setidaknya, biar aku kembalikan harga dirimu. Xiao Juemin, niatmu aku terima. Tapi kehormatan dan medali ini bukan milikku. Udah jadi bagian masa laluku. Aku udah ikhlas. Hui Sheng, ini memang hak kamu. Aku yang salah. Biar aku ganti ya. Yang lalu biarlah berlalu. Aku udah punya jalan baru. Kamu juga. Kita harus lihat ke depan. Bagus, sungguh menyentuh hati. TAPI, Kaksong. Prestasi yang kau sebut-sebut selama ini, bukankah itu hasil mencuri? Mencuri? Tidak mungkin ini. APA ini benar? Nona Liang, ucapanmu sungguh ringan. Selama bertahun-tahun, hasil penelitianku di pabrik adalah hasil jerih payahku sendiri. Kau bilang aku menjiplak, mana buktinya? Bukti? Siapa di sini yang tidak tahu? Kau selama ini biasa-biasa saja. Bagaimana tiba-tiba bisa begitu hebat? Pasti karena menjiplak. Hasil jerih payah orang lain, inovasi-inovasi yang kau sebut-sebut itu. Semuanya hasil mencuri belaka. Jangan asal bicara. Kalau tidak ada bukti, jangan sembarangan dulu. Ada atau tidaknya bukti, bukankah kau sendiri yang paling tahu? Selama ini, kau mengandalkan dia untuk mencapai posisimu sekarang. Sekarang dia pergi, kau harus mengembalikan kehormatan itu. Jangan bermimpi, Nona Liang. Jangan asal menyudah. Kakak Parko adalah orang paling rajin yang pernah ku kenal. Kau tidak berhak memfitnahnya. Xiao Hui, jangan marah. Nona Liang hanya iri saja. Semuanya, aku Song Hui Sheng dalam bertindak. Selalu bersih hati. Selama bertahun-tahun, aku memberikan segalanya untuk pabrik ini, semua orang melihatnya. Jika ada yang merasa hasil kerjaku bermasalah, silakan selidiki, aku siap menerima segala bentuk pertanyaan. Kepala pabrik datang. Ayah, Xiao Yan, kau keterlaluan. Kontribusi Song Hui Sheng untuk pabrik ini sudah jelas. Berani-beraninya kau di sini memfitnahnya. Xiao Song, selama ini kau menderita. Tapi kerja keras dan pengorbananmu, kami semua melihatnya. Dimanapun kau berada. Kontribusimu untuk pabrik ini selalu kami ingat. ayah. Kau benar-benar tidak tahu diri. Hyun, dia sudah merepotkanmu. Di sini, aku minta maaf. Tidak apa-apa, Pak Kepala. Kebaikanmu padaku selalu kuingat. Ayah, apa yang kau lakukan? Kenapa kau minta maaf padanya? Diam kau tahu siapa Xiao Song?
Sebenarnya? Xiao Song, bukan aku sengaja menyembunyikan. Tapi kamu tidak mau mengungkapkan identitasmu sendiri hari ini. Karena situasi sudah sampai ke tahap ini. Saya harus menjelaskannya dengan jelas. Kamerat Song Huisheng adalah salah satu anggota inti penting dari proyek penelitian pesawat generasi kelima negara kita. Teknologi dan data yang dia kuasai sangat penting bagi perkembangan negara kita. Memainkan peran yang sangat krusial. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia memiliki status setinggi itu? Ayah, apakah kamu salah paham? Kamu diam saja. Identitas Song Huisheng telah melewati pemeriksaan ketat dari Departemen terkait negara. Dia adalah pahlawan sejati, kebanggaan pabrik kita. Aku tidak percaya. Dia selama ini menyembunyikan identitasnya. Siapa tahu itu palsu, mungkin saja. Dia tidak sehebat itu, semuanya palsu. Nona Liang, kamu pikir aku benar-benar peduli dengan keraguanmu terhadapku? Identitas dan prestasiku tidak bisa dibuktikan hanya dengan kata-kata. Jika kamu tidak percaya, silakan selidiki, aku tidak keberatan. Tidak bisa membuktikan berarti kamu tidak yakin. Kamu hanya berbohong. Kamerat Song Huisheng, aku terlambat datang. Dokumen dan materi ini bisa membuktikan identitas dan kontribusinya. Materi ini bisa membuktikan tingkat penelitiannya yang asli. Dan hasil kerjanya tidak hanya diakui oleh negara, tapi juga diterapkan secara luas dalam pembangunan pertahanan. Ini semua adalah hasil penelitian Kak Song. Luar biasa, ternyata Kak Song selalu sehebat ini. Kita sebelumnya salah paham padanya. Tidak mungkin, dia menipu kalian semua. Dia dan juga pasti punya hubungan gelap. Jangan tertipu olehnya. Kak Juemin, lihatlah dia. Dia dan juga pasti punya sesuatu. Rahasia yang tidak boleh diketahui. Jangan percaya padanya. Cukup, Aku tidak percaya. cukup. Jangan berbuat onar lagi, Xiao Song sudah berkorban banyak. Untuk pabrik ini, kamu malah menuduhnya tanpa alasan. Apakah kamu masih punya hati nurani? Dia anak dari keluarga miskin. Mana mungkin dia punya kemampuan sehebat itu? Anak dari keluarga miskin kenapa? Hak Song. Kenapa kamu datang? Identitas Xiao Song. Kalian benar-benar pikir keluarga pekerja biasa bisa membesarkan seseorang seperti aku? Keluarga Song mungkin bikin keluarga kaya. Tapi kami turun-temurun berpendidikan dan disiplin. Huisheng sejak kecil pintar, prestasinya bagus. Semua yang dia capai selama ini berkat kerja keras dan bakatnya sendiri. Ayah, tidak perlu menjelaskan untukku. Apa yang kulakukan selama ini? Aku tidak merasa bersalah. Aku bukan menjelaskan untukmu. Aku tidak mau orang luar itu menyakiti putriku lagi. Keluarga Song mungkin tidak mengejar kekayaan, tapi kami tidak akan pernah membiarkan orang luar tidak menghargai keluarga kami. Tapi dia sengaja menyembunyikan identitasnya. Menyembunyikan identitas untuk bekerja lebih baik, bukan untuk pamer. How Piker reputasi keluarga Song didapat dengan membual? Ayah, jangan lanjutkan lagi. Urusanku, aku bisa selesaikan sendiri. Kamu masih keras kepala. Kalau begitu, aku tidak akan ikut campur. Tapi Nona Kyun, sebaiknya kamu tarik kembali tuduhan dan iri hatimu yang tidak berdasar. Pak Song, tentang kejadian hari ini, saya mewakili pabrik meminta maaf. Xiao Song sudah cukup menderita. Tapi kami ingat semua kontribusinya untuk pabrik. Urusan Xiao Song, biar dia yang selesaikan. Aku hanya berharap dia bisa berjalan lancar. Ayah, aku mengerti maksudmu. Aku akan menjalani hidupku dengan baik. Ayo pergi. Keluarga Song tidak perlu membuktikan diri melalui orang lain. Oja, hari ini adalah pesta ulang tahunnya. Karena kamu sangat menghargainya. Beberapa hadiah kecil untuk Xiao Hui. Xiao Hui, hari ini ulang tahunmu. Aku menyiapkan 3 hadiah untukmu. Semoga kamu suka. Ini adalah ajaran leluhur keluarga Song, aturan keluarga. Semoga kamu bisa mengambil hikmah, memahami arti menjadi manusia. Ini bukan hanya warisan keluarga Song, tapi juga harapanku untukmu. Wah, buku kuno ini terlihat sangat berbudaya. Keluarga Song memang keluarga terpelajar, hadiahnya pun bermakna.
Ini adalah gukin yang kugunakan saat muda. Semoga kamu suka. Musik bisa menyempurnakan karakter. Semoga dalam kesibukanmu, kamu bisa menemukan ketenangan dalam hati. Song Lao, Anda benar-benar sangat perhatian. Giok ini, saya dapatkan saat masih muda dan berkelana ke berbagai tempat. Ini melambangkan ketangguhan dan harapan. Semoga kamu, tidak peduli menghadapi kesulitan apapun, bisa seperti Phoenix. Terbang tinggi, pantang menyerah. Terima kasih Song Lao, hadiah yang Anda berikan. Saya sangat menyukainya, akan saya jaga dengan baik. Baik. Ayo pergi, tinggalkan tempat sialan ini. Song Lao tunggu sebentar. Zhao Jumin. Ada apa lagi? Aku tahu selama ini. Aku melakukan banyak kesalahan, tapi hari ini, aku ingin di depan semua orang. Secara resmi meminta maaf pada Hui Sheng, tahun-tahun lalu. Aku tidak menjaganya dengan baik, membuatnya menderita. Aku sangat menyesal, Hui Sheng. Kuharap kau bisa memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Kau pikir permintaan maaf bisa menyelesaikan segalanya? Selama ini, luka yang kau berikan pada Hui Sheng. Bukan dengan permintaan maaf bisa terobati, aku tahu. Tapi aku tetap ingin mencoba. Aku akan mengundurkan diri sebagai direktur pabrik, pergi dari sini. Agar Hui Sheng tidak perlu khawatir lagi. Aku hanya ingin dia tahu. Aku benar-benar menyesal. Zhao Juemin, kamu tidak perlu seperti ini. Masa lalu sudah berlalu, kita masing-masing punya kehidupan baru untuk dijalani. Hui Sheng. Aku tahu tidak pantas untukmu, tapi aku tetap ingin mendapatkan maafmu, meskipun kau tidak akan mencintaiku lagi. Aku berharap bisa berdamai denganmu. Bukan hanya untuk Xiao Hui. Zhao Juemin, aku mengerti maksudmu, tapi penderitaan Hui Sheng selama ini. Bukan hal yang mudah untuk kau tebus. Lebih baik jangan ganggu dia lagi. Ayo pulang. Baik, Ayah. Hui Sheng, aku tahu selama ini. Kau banyak menderita, tapi pekerjaan di pusat penelitian tempur. Itu dunia yang sama sekali berbeda, begitu masuk. Bisa puluhan tahun tidak keluar, bahkan menghadapi banyak bahaya. Apa kau sudah benar-benar mempertimbangkannya? Ayah, aku tahu Ayah khawatir padaku. Tapi Ayah tahu, sejak kecil impianku adalah menggunakan kemampuanku untuk berkontribusi pada negara. Selama bertahun-tahun di pabrik, aku sudah berusaha maksimal. Sekarang ada kesempatan untuk berkontribusi lebih besar. Bagi pertahanan negara, mana mungkin aku melepasnya? Kamu anak baik tapi kerja di Institut Penelitian Tempur bukan untuk sembarang orang. Kau ini perempuan. Mengapa harus mencari susah? Tinggallah di rumah. Akan Ayah jaga dengan baik, Xiao Hui. Bikin hidupmu tenang dan aman. Ayah selalu bilang, putri keluarga Song harus seperti Giok. Terpandang dan mulia. Tapi aku lebih ingin jadi batu biasa. Sekalipun terinjak dan terpukul, tetap punya nilai sendiri. Sepanjang hidupku. Bukan cuma untuk keamanan, tapi untuk keyakinan hati. Aku cinta negara ini. Seperti cinta rumah sendiri. Sekarang ada kesempatan untuk membuat negara semakin kuat. Berkontribusi dengan kemampuanku, bahkan dengan pengorbanan. Aku rela. Ayah. Tahukah Ayah, selama bertahun-tahun, aku selalu memikirkan satu hal. Mengapa putri keluarga Song harus terikat pada aturan keluarga dan keamanan semu? Mengapa tidak bisa seperti pria, mewujudkan mimpi? Berkontribusi untuk negara dan masyarakat. Aku ini perempuan. Tapi juga punya jiwa dan rasa cinta tanah air. Tak bisa karena gender, mengorbankan idealisme dan cita-cita. Hui Sheng. Kau sudah dewasa. Aku. Ayah tak menyangka kau sudah berpikir begitu matang. Kau mirip kakekmu. Demi negara, rela berkorban segalanya. Kau mewarisi darah dan cita-citanya. Baik,
Ayah hormati pilihanmu. Hanya saja, kau harus berjanji. Apapun kesulitan yang menghadang, jaga selalu keselamatanmu. Ayah, aku janji. Akan kubawa harapan ayah. Dan kehormatan keluarga Song, tunaikan tugasku. Aku yakin. Pasti bisa berhasil. Putriku. Bukan sekadar batu biasa. Kau adalah permata yang bersinar, dimanapun berada. Selalu bisa memancarkan cahayamu sendiri. Percayalah, kejar mimpimu. Ayah akan selalu mendukungmu. Kalau begitu, ayah serahkan kau pada Xiao Chu. Ayah. Xiao Hui. Kau benar-benar tidak menyesal? Cuge. Kau tahu tidak? Selama ini aku merasa seperti burung. Terkurung dalam sangkar. Meski ada kehangatan keluarga, tapi selalu merasa kurang sesuatu. Sekarang, akhirnya aku punya kesempatan terbang ke langit yang lebih luas. Melakukan hal bermakna untuk negara. Bagaimana mungkin aku menyesal? Tapi begitu kau pergi, tidak tahu kapan bisa kembali. Lagi pula, kerja di Puslitbang Tempur sangat berbahaya. Aku. Cuge. Terima kasih atas dukungan dan perhatianmu selama ini. Karena ada kau, aku baru punya keberanian melangkah. Aku akan hati-hati dan menjaga diriku. Ya, aku akan terus mendukungmu dari belakang. Apapun yang terjadi, ingat, kau tidak sendirian. Hui Sheng, apa sebenarnya yang telah kulewatkan? Aku bahkan tak bisa melihat isi hatimu. Ayo pulang. Baik, ayah. Aku benar-benar salah. Hui Sheng, data hari ini terlihat cukup baik. Kita semakin dekat dengan target. Ya, kerja keras kita akhirnya tidak sia-sia. Tapi, tugas pesawat generasi kelima masih berat. Kita tidak boleh lengah. Kau selalu serius. Kau bahkan tidak memberi waktu istirahat untuk diri sendiri. Ini tugas negara. Aku tidak boleh sedikit pun lengah. Kau juga, Cuge. Bagaimana kalau kita makan malam dulu? Nanti mungkin harus lembur. Terima kasih. Jangan sungkan, kita sudah seperti keluarga. Cuge, sebenarnya aku selalu ingin bertanya, dulu. Kenapa kau mau datang ke Puslitbang Tempur? Karena di sini ada kau. Jangan bercanda, seriusan. Aku serius. Aku tahu sejak lama kau punya kemampuan seperti ini. Lambat laun, kau pasti akan masuk ke sini. Aku juga ingin bersamamu. Melakukan sesuatu untuk negara. Bisa berjuang berdampingan denganmu. Saya merasa sangat terhormat. Terima kasih, Cuge. Denganmu di sini, saya merasa sangat tenang. Aku akan selalu menemanimu. Apapun kesulitan yang kita hadapi. Hem. Berdasarkan hasil tes saat ini, kita perlu optimasi lebih lanjut. Performansi mesin. Jika masalah ini tidak terselesaikan, kecepatan terbang dan maniobrabilitas pesawat generasi kelima akan terpengaruh. Hui Sheng benar, kita sudah mencoba berbagai solusi, tapi hasilnya belum memuaskan. Hei, kita bisa mulai dari bahan. Aku dengar ada paduan logam baru di luar negeri yang tahan suhu tinggi. Mungkin kita bisa mencoba mengimpornya. Ide bagus. Tapi impor bahan baru butuh waktu dan prosedur. Kita harus cepat bertindak. Baik, segera eksekusi. Proyek pesawat generasi kelima waktunya mepet. Kita tidak boleh ada penonton. Paham, kami akan bekerja keras. Baik.
Hui Sheng, lihat ini. Kita bekerja sama, pasti bisa menyelesaikan tugas ini. Untuk negara, untuk mimpi kita. Luar biasa. Berhasil. Kita berhasil. Performansi mesin pesawat generasi kelima akhirnya memenuhi standar. Ini kemenangan kita, juga kemenangan negara. Hui Sheng, bahan baru yang kamu kembangkan. Sungguh luar biasa. Tanpanya, kita tidak mungkin mencapai terobosan secepat ini. Ini berkat kerja tim. Usaha setiap orang. Sangat penting. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Kawan-kawan. Aku baru dapat kabar, uji terbang pesawat generasi kelima. Sangat sukses. Usaha kalian memberikan kontribusi besar bagi pertahanan negara. Kawan Song Hui Sheng, bahan yang kamu kembangkan sangat berjasa. Negara tidak akan. Direktur Q, ini kewajibanku. Bisa berkontribusi untuk kemajuan negara. Adalah kehormatan terbesarku. Akhirnya berhasil. Hui Sheng, hari ini kamu bukan hanya kebanggaan institut, tapi juga pahlawan negara. Direktur Q, aku hanya melakukan kewajibanku. Semua ini hasil kerja keras tim kita bersama. Kamu yang terbaik, Xiao Hui. Kita berusaha bersama. Baru bisa mencapai hari ini. Hari ini, kita merayakan kesuksesan pengembangan pesawat generasi kelima di sini. Ini tidak hanya mewakili terobosan besar lagi dalam teknologi pertahanan negara kita, tapi juga hasil jerih payah seluruh tim peneliti. Di sini, saya ingin berterima kasih kesasnya kepada Kamerat Song Hui Sheng. Material baru yang dia kembangkan telah memberikan kontribusi besar bagi pesawat generasi kelima. Tanpa ketekunan dan inovasinya, kita tidak mungkin mencapai prestasi hari ini. Ini semua adalah tugas saya. Bisa berkontribusi untuk kemajuan negara. Adalah kehormatan terbesar saya. Di masa depan, saya akan terus berusaha untuk memberikan lebih banyak kontribusi bagi pertahanan negara. Saya yakin, dengan talenta-talenta hebat seperti kalian, teknologi pertahanan negara kita pasti akan terus maju dan berada di garis depan dunia. Kakakapar, apakah ini masih tempat yang dulu? Ya, ini adalah tempat di mana kita dulu berjuang. Hanya saja sekarang, semuanya telah berubah. Lalu mengapa jadi berbeda dengan dulu? Zaman terus berkembang, beberapa hal pasti akan tergantikan. Hanya saja tempat ini menyimpan kenangan dan masa muda saya. Bagaimanapun keadaannya sekarang, dia selalu punya tempat di hati saya. Kakakapar, apakah itu kakakku? Kakakapar, haruskah kita menyapanya? Kamu boleh mendatanginya. Aku tidak akan ikut. Tapi, Xiao Hui. Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Aku dan kakakmu telah melewati jalan kita bersama. Sekarang, kita harus melihat ke depan. baiklah. Hui Sheng, tunggu sebentar. Juga, ada apa? Kondisimu belakangan ini bagus. Aku mencarimu hari ini karena ada hal penting yang ingin kusampaikan. Apa sebenarnya? Dari ekspresimu, sepertinya cukup penting. Ayahmu. Song Lao telah meninggal. Aku tahu. Kabar ini sangat mengejutkan, tapi kamu harus tetap kuat. Ayahku. Kapan dia meninggal? Sebenarnya, Song Lao sudah sakit parah sejak beberapa bulan lalu. Tapi dia selalu berpesan pada kami untuk memberitahumu setelah penelitian pesawat generasi kelima berhasil. Dia tidak ingin kamu terganggu di saat-saat kritis. Ayahku. Apakah dia meninggalkan pesan untukku?
Ini surat dari Song Lao untukmu. Dia bilang, ketika kamu membaca surat ini, kamu akan tahu dia sudah pergi. Ayah, aku datang menjengukmu. Kakak Kepar. Tabahkan hatimu. Xiao Hui, kamu tahu tidak? Dia adalah orang yang sangat hebat. Dia juga orang yang sangat berbakat. Dia mengajarkanku banyak hal. Dia selalu bilang, seseorang harus punya mimpi. Sekeras apapun, jangan pernah menyerah. Dia selalu berharap aku bisa hidup lebih baik, tapi dia juga tahu. Aku punya jalan hidupku sendiri. Dia menghargai pilihanku. Seperti aku menghargaimu.